Presiden sudah memerintahkan odol ini untuk dirapikan. Kami sampaikan tadi beberapa kendala, dan kendalanya itu tadi Pak Presiden sampaikan ini harus kita selesaikan soal odol ini. Kenapa? Karena beban jalan. Fenomena kendaraan angkutan barang yang kelebihan muatan dan dimensi telah berlangsung puluhan tahun di negeri ini. Praktik kendaraan lebih dimensi dan lebih muatan menjadi potret buram perjalanan logistik nasional. Sekilas, praktik ini tampak menguntungkan karena menekan biaya logistik jangka pendek. Namun, dampak sosial, ekonomi, dan keselamatan yang ditimbulkan jauh lebih besar. Kendaraan lebih dimensi dan lebih muatan mempercepat kerusakan jalan dan jembatan, meningkatkan polusi udara, memperparah kemacetan, hingga menimbulkan kecelakaan lalu lintas dengan tingkat fatalitas tinggi. Data Badan Kebijakan Transportasi Kementerian Perhubungan menunjukkan dari 1.030 truk yang melintas di jalan tol, 63% melanggar batas muatan. Lebih dari separuhnya membawa beban hingga 30% di atas ambang batas. Kini, pemerintah bersama seluruh pemangku kepentingan berkomitmen melaksanakan kebijakan bebas kendaraan lebih dimensi dan lebih muatan 2027. Komitmen ini dituangkan dalam 9 aspek rencana aksi nasional dan penguatan logistik nasional, mulai dari integrasi pendataan elektronik, pengawasan bebas pungutan liar, penetapan kelas jalan, peningkatan daya saing distribusi logistik, hingga insentif bagi badan usaha yang patuh. Juga termasuk kajian dampak ekonomi, penguatan standar ketenagakerjaan pengemudi, harmonisasi regulasi, serta pembentukan komite kerja lintas sektor untuk memperkuat konektivitas logistik nasional. Di era digitalisasi, penanganan kendaraan lebih dimensi dan lebih muatan wajib bertransformasi. Teknologi dan data adalah kunci keberhasilan. Melalui sistem Weight in Motion, GPS, e-manifest, dan dashboard big data, pengawasan dapat dilakukan secara real-time, transparan, dan berbasis bukti. Kita merasa sangat peduli terhadap aspek utamanya adalah aspek keselamatan. Kami bisa memahami apa yang menjadi concern dari para pengemudi, tapi kami juga harus bisa memahami apa yang terjadi dengan masyarakat dengan hilangnya nyawa yang cukup banyak. Inilah yang menjadi concern utama kami adalah aspek keselamatan. Pada kesempatan yang lalu kami sudah mengatakan bahwa jangan mengkuantifikasi nyawa, karena one is too many. Satu nyawa itu terlalu banyak untuk kita korbankan. Jadi kita harus dengan komitmen yang tinggi supaya odol ini bisa kita zerokan di 2027. Di samping itu, sinergi adalah penentu keberhasilan. Kementerian Perhubungan tidak bisa berjalan sendiri. Dukungan Kemenko Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Korlantas Polri, Kementerian PU, Kementerian Perindustrian, Kementerian Perdagangan, Kementerian Keuangan, Bappenas, Kementerian Dalam Negeri, pemerintah daerah, BUMN, asosiasi logistik, hingga para pelaku usaha sangatlah penting agar program ini dapat berjalan efektif dan berkelanjutan. Inilah semangat Rakornis Perhubungan Darat 2025. Mewujudkan bebas kendaraan lebih dimensi dan lebih muatan, bukan hanya demi keselamatan, tetapi juga sebagai fondasi daya saing ekonomi nasional. Mari kita satukan langkah, membangun transportasi darat yang aman, berkeselamatan, berbasis data, dan berdaya saing menuju Indonesia maju.